Hey hey hey, balik lagi kita nonton layar tancap cep cep. Sekali lagi cep biar mantap. Di suatu pantai di Rio de Janeiro, Brazil, Arthur Bishop baru bangun pagi di kapal pesiarnya. Lalu dia jalan-jalan pagi dan mengaktifkan sistem keamanan di kapalnya itu. Sesampainya di sebuah restoran, seorang wanita menghampirinya dan mengatakan kalau dia tahu latar belakang Bishop yang saat ini berpura-pura jadi Tuan Otto Santos dan kematian palsunya. Wanita itu juga membawa teman-temannya. Dia dipaksa untuk kembali lagi beraksi dan bekerja untuk bos wanita itu. Namun Bishop melawan dan berhasil melarikan diri. Sesampainya di kapalnya, Bishop melihat seseorang sedang berusaha masuk, sehingga kapalnya dia ledakkan. Lantas dia pergi ke gudang kontainer atau tempat penyimpanan kontainer untuk mengambil peralatannya. Di Koh Lipe, Thailand, Bishop mengunjungi teman lamanya, Mai, dan pindah ke situ di sebuah kabin bernuansa tropis. Ternyata di kabin itu Bishop juga menyimpan beberapa peralatannya. Lantas dia menyelidiki identitas wanita tadi. Ternyata wanita itu bernama Reni Tran dan buronan narkoba serta pembunuhan. Dan Reni terkait dengan beberapa orang, termasuk Rayah Crane, buronan perdagangan senjata. Paginya, Arthur melihat seorang wanita bernama Gina Thorne yang tinggal di perahu dekat situ dan terlihat terluka di mukanya. Dia menemui Mai dan minta P3K. Malamnya, Mai melihat Gina sedang dianiaya oleh seorang laki-laki di perahu itu. Lantas Mai memberitahu Bishop. Tapi itu urusan domestik, kata Bishop, bukan urusannya. Tapi Mai mendesak Bishop untuk menolong Gina. Akhirnya Bishop mau menolong Gina dan menuju perahu tersebut. Namun tanpa sengaja Bishop membunuh Frank, laki-laki tersebut. Ketika menggeledah kapal itu, Bishop menemukan foto dirinya di situ. Lalu Bishop membakar kapalnya. Lantas Bishop menginterogasi Gina. Bishop mencurigai Gina. Akhirnya Gina mengakui kalau dia adalah suruhan Crane, tapi tidak bekerja untuknya. Wait, gimana bisa ya? Nggak bekerja tapi suruhan? Oh, ternyata karena Gina diperas oleh Crane. Dan kejadian sama Frank tadi di kapal adalah settingan agar Gina terlihat seperti korban dan bisa mendekati Bishop. Ternyata Bishop sudah lama mengenal Crane dan tahu tabiatnya. Bishop menyelidiki Gina lebih lanjut. Dan ternyata Gina adalah agen militer yang sering melakukan kegiatan sosial, terutama anak-anak di penampungan. Dan Crane mengancam akan membunuh setiap orang di penampungan di Kamboja itu jika Gina tidak menurutinya. Suatu sore, Bishop menemukan anak buah Crane sedang mengawasi dari kapal. Lantas Bishop memberitahu Gina, lalu nongkrong di kafenya Meg. Malamnya, Gina mendekati Bishop dan ngobrol-ngobrol. Dia bilang kalau anak-anak di penampungan itu segalanya bagi Gina, dan dia gak akan tahan kalau ada apa-apa terjadi sama anak-anak itu. Lalu mereka bercanda bersama di kabin. Esoknya, mereka menyusun rencana penyelamatan Gina dan anak-anak. Bishop bilang dia akan memburu Crane dan menghabisinya. Anak buah Crane tiba-tiba menghampiri mereka di pantai dan berhasil menculik Gina. Lalu Bishop menemui Crane di Bangkok.
Bishop memberikan kesempatan pada Crane yang belum pernah diberikan pada orang lain, yaitu pergi dengan selamat. Tapi Crane bilang, Bishop lucu. Terus dia menyuruh Bishop membunuh beberapa orang dulu, baru Gina dilepaskan. Yang pertama adalah Krill, pembunuh massal dan panglima perang. Dia juga pedagang senjata terbesar di Afrika, saingannya Crane. Krill saat ini lagi di penjara Kedai di Malaysia. Berangkatlah Bishop ke Malaysia dan mulai merencanakan pembunuhan Krill yang ditahan di penjara tengah laut dengan hiu mengelilinginya. Lalu Bishop berpura-pura jadi seorang buronan dengan ciri tato dadu di pipinya. Dia belanja lotion anti hiu dan bahan peledak kompak yang berkekuatan besar. Lalu Bishop mempersiapkan strateginya. Esok harinya dia bikin gara-gara dengan polisi setempat agar dikenali sebagai buronan yang dimaksud. Dan berhasil. Bishop ditangkap lalu dijebloskan ke dalam penjara. Pembunuhan Krill harus tampak seperti kecelakaan. Jika tidak akan ada penjemputan. Lalu Bishop melihat ada orang yang mau membunuh Krill. Dan Bishop membunuh orang itu. Krill lantas mengundang Bishop makan malam sebagai ucapan terima kasih. Lalu Krill menawarkan pekerjaan pada Bishop. Tapi Bishop bilang dia sudah punya pekerjaan, yaitu membunuh Krill. Matilah Krill di tangan Bishop. Dan Bishop menjadikan kematian Krill seperti kecelakaan. Lalu Bishop melarikan diri dari situ dengan meledakkan tembok dan loncat ke laut setelah melumuri dirinya dengan lotion anti hiu. Lalu berenang ke perahu penjemputan. Kemudian Crane memberikan waktu 36 jam pada Bishop untuk menghabisi target berikutnya yang bernama Adrian Cook di Sydney, Australia. Crane melihat jam tangan ayahnya Bishop di tangan Gina. Jam itu belum pernah lepas dari tangan Bishop sebelumnya. Sehingga Crane tahu kalau Bishop akan melakukan apapun untuk Gina. Berangkatlah Bishop ke Sydney memburu Adrian, seorang milioner pertambangan dan mineral. Bishop pun mulai menyusun rencananya. Ternyata Adrian memiliki kolam renang di atas sebuah gedung tempat dirinya tinggal, yang begitu canggih pertahanannya bagaikan sebuah bunker anti rudal, sebuah benteng di langit. Bishop berpura-pura akan menyewa apartemen di gedung tempat tinggal Adrian itu, lalu membuat duplikat kuncinya. Lalu Bishop mulai melakukan uji coba untuk meretakkan sebuah kaca tebal dengan zat kimia. Ya, Bishop akan memecahkan alas kaca kolam renang Adrian di langit itu, sehingga terlihat seperti kecelakaan. Dan berhasil. Crane melihat kematian Adrian di berita. Ketika sedang video call dengan Bishop, Gina memberikan petunjuk pada Bishop soal lokasi kapal Crane, tempat Gina ditahan. Lalu Bishop pun berhasil menemukannya di dermaga 7 Sydney. Bishop segera menuju ke sana, tapi kapal itu sudah cabut. Bishop mengejar dengan helikopter dan menemukan kapalnya Crane. Sesampainya di kapal itu, Bishop pun melumpuhkan para pengawal Crane satu persatu. Tapi Bishop berhasil dilumpuhkan dan dipaksa membunuh lagi. Targetnya ada di Varna, Bulgaria. Seseorang bernama Max Adams, seorang pedagang senjata di Amerika. Max tinggal di sebuah tugu peringatan komunis Bulgaria yang dimodifikasi oleh Max jadi tempat dengan keamanan yang ketat dan canggih. Di situ juga ada kapal selam di bagian bawahnya. Max menyimpan kapal selam U-boat untuk misil balistik antar benua. Dan kematian Krill serta Adrian membuat Max memperketat pertahanannya. Bishop dikasih waktu 24 jam untuk menghabisi Max.
Ya, Crane sedang membantai saingan-saingannya, sehingga dia bisa menguasai dunia perdagangan senjata ilegal seorang diri. Bishop menemukan cara untuk menghampiri Max, yaitu dengan helikopter rumah sakit. Dia pun menembak salah satu penjaga Max di kakinya dengan sniper, agar helikopter rumah sakit menjemput korban tersebut. Tentu saja ada Bishop di helikopter itu. Lalu Bishop menyelinap masuk dan melumpuhkan kamera keamanan. Setelah melumpuhkan beberapa hansip di situ, Bishop berhasil menghampiri Max dan menawarkan kerjasama pada Max untuk menghabisi Crane. Max pura-pura mati. Crane menyuruh anak buahnya untuk mencari mayat Max, lalu membunuh Bishop. Bishop pun sudah mempersiapkan jebakan menyambut kedatangan anak buah Crane. Crane yang mengamati dari jauh kesal dengan ulah Bishop menghabisi anak buahnya. Bishop lalu mendatangi Crane di kapalnya. Crane pun sudah menyiapkan umpan, yaitu Gina. Setelah melumpuhkan anak buahnya Crane satu persatu, Bishop pun berhasil mendekati Gina. Namun Crane sudah mempersiapkan ledakan di kapal itu dan berusaha lari dengan helikopter. Setelah mengirim Gina keluar dari kapal itu dengan kapsul penyelamat, Bishop berhadapan dengan Crane. Bishop menghajar Crane habis-habisan dan mengikatnya ke kapal itu dengan rantai. Lalu Bishop pun kabur dari kapal itu. Dan meledaklah kapal Crane dengan pemiliknya yang terikat. Selamatlah Gina. Namun tidak ada tanda-tanda Bishop. Gina kembali ke tempat penampungan anak-anak di Kamboja. Dan Bishop menghampirinya. Gina yang mengira Bishop sudah mati pun kegirangan. Max melihat kamera keamanan dan melihat Bishop menyelinap dengan selamat pada malam harinya.